Kami mempersembahkan renungan Santapan Rohani, terjemahan dari renungan Our Daily Bread. Untuk menerima notifikasi video baru kami, silakan tekan tombol subscribe dan tanda lonceng di bawah ini. Sahabat ODB, pembacaan Alkitab hari ini terambil dari Yohanes pasal yang ke-11 ayat yang ke-25 sampai dengan ayat yang ke-36. Yohanes pasal yang ke-11 ayat yang ke-25 sampai dengan ayat yang ke-36. Jawab Yesus, "Akulah kebangkitan dan hidup. Barang siapa percaya kepadaku, ia akan hidup, walaupun ia sudah mati. Dan setiap orang yang hidup dan yang percaya kepadaku tidak akan mati selama-lamanya. Percayakah engkau akan hal ini?" Jawab Marta, "Ya Tuhan, aku percaya bahwa engkaulah Mesias, Anak Allah, Dia yang akan datang ke dalam dunia." Dan sesudah berkata demikian, ia pergi memanggil saudaranya Maria dan berbisik kepadanya, "Guru ada di sana dan memanggil engkau." Mendengar itu, Maria segera bangkit, lalu pergi mendapatkan Yesus. Tetapi waktu itu Yesus belum sampai ke dalam kampung itu. Ia masih berada di tempat Marta menjumpai dia. Ketika orang-orang Yahudi yang bersama-sama dengan Maria di rumah itu untuk menghiburnya, melihat bahwa Maria segera bangkit dan pergi keluar, mereka mengikutinya, karena mereka menyangka bahwa ia pergi ke kubur untuk meratap di situ. Setibanya Maria di tempat Yesus berada dan melihat dia, tersungkurlah ia di depan kakinya dan berkata kepadanya, "Tuhan, sekiranya engkau ada di sini, saudaraku pasti tidak mati." Ketika Yesus melihat Maria menangis dan juga orang-orang Yahudi yang datang bersama-sama dia, maka masyghullah hatinya. Ia sangat terharu dan berkata, "Di manakah dia kamu baringkan?" Jawab mereka, "Tuhan, marilah dan lihatlah." Maka menangislah Yesus. Kata orang-orang Yahudi, "Lihatlah betapa kasihnya kepadanya." Ayat Mas Renungan hari ini terambil dari Yohanes pasal yang ke-11 ayat yang ke-36 dalam terjemahan bahasa Indonesia sehari-hari. Maka orang-orang Yahudi itu berkata, "Lihat, bukan main kasihnya kepada Lazarus." Renungan hari ini berjudul Sahabat yang Luar Biasa, ditulis oleh John Blaze. Setelah beberapa tahun tidak bertemu dengan seorang teman lama, saya mendapat kabar bahwa ia didiagnosis menderita kanker dan mulai menjalani perawatan. Secara tidak terduga, saya mengunjungi kota tempat tinggalnya sehingga saya berkesempatan untuk bertemu lagi dengannya. Ketika saya memasuki restoran tempat pertemuan kami sama-sama tak kuasa menahan air mata. Sudah lama sekali kami tidak bertemu, dan sekarang kematian terasa dekat, mengingatkan kami betapa singkatnya hidup ini. Air mata kami berasal dari persahabatan panjang yang dipenuhi petualangan, canda gurau, suka duka, dan kasih. Kasih yang teramat besar itu meluap keluar dari sudut mata kami masing-masing. Yesus juga pernah menangis. Injil Yohanes mencatat momen itu. Dan setelah orang-orang Yahudi berkata, "Tuhan, marilah dan lihatlah," dan Yesus berdiri di depan kubur sahabatnya Lazarus, maka kita membaca 3 kata yang menunjukkan kepada kita betapa dalamnya sisi kemanusiaan Kristus. Maka menangislah Yesus. Ayat 35. Apakah ada banyak hal yang terjadi pada saat itu, baik dicatat maupun tidak dicatat oleh Yohanes? Iya. Namun saya yakin reaksi orang-orang Yahudi terhadap Yesus juga mengesankan. Lihat, bukan main kasihnya kepada Lazarus. Kalimat itu sudah sepantasnya membuat kita tertegun dan menyembah sahabat kita. Dia yang mengetahui setiap kelemahan kita. Yesus adalah darah dan daging yang dapat menangis seperti kita. Tuhan Yesus adalah juru selamat
yang mengasihi dan memahami kita. Sahabat ODB, kapan terakhir kali Anda berpikir tentang sisi kemanusiaan Yesus? Lalu bagaimana Anda dapat dikuatkan hari ini dengan mengetahui bahwa Yesus mengerti dan merasakan air mata Anda? Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih karena Engkau tidak saja menyelamatkanku, tetapi juga ikut merasakan air mataku. Amin. Ada sebuah tempat tenang dekat pelukannya, tempat dosa tak menjangkau, dekat pelukannya. Yesus yang penuh rahmat turun dari surga agar ku dijaganya dekat pelukannya. Ada sebuah tempat hangat dekat pelukannya, tempat bertemu Allahku dekat pelukannya. Yesus yang penuh rahmat turun dari surga agar ku dijaganya dekat pelukannya. Ada sebuah tempat bebas dekat pelukannya, tempat penuh sukacita dekat pelukannya. Yesus yang penuh rahmat turun dari surga agar ku dijaganya dekat pelukannya, agar ku dijaganya dekat Ada sebuah tempat tenang dekat pelukannya, tempat dosa tak menjangkau, dekat pelukannya. Yesus yang penuh rahmat turun dari surga agar ku dijaganya dekat pelukannya. Ada sebuah tempat hangat dekat
surga